Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rotul Jannah dengan NPM 2364038. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian perlintasan sebidang JPL 8 km 3 plus 968 Jalan Bandara Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Latar belakang. Perlintasan sebidang merupakan salah satu bagian penting dalam sistem transportasi karena menjadi titik pertemuan antara jalan raya dan juga jalur kereta api. Kondisi perlintasan yang baik perlu didukung oleh fasilitas keselamatan yang memadai untuk menjamin keamanan para pengguna jalan. Perlintasan JPL 8 km 3 plus 96 ini yang berada di Jalan Bandara Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, merupakan salah satu perlintasan yang cukup aktif karena berada di dekat stasiun Poncol dan dilalui oleh jalur rel ganda atau double track. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fasilitas yang tersedia serta karakteristik jalan rel pada lokasi penelitian sebagai upaya mendukung keselamatan dan kelancaran operasional perkereta apian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi existing perlintasan JPL 8 km 3 plus 968, yang kedua mengidentifikasi fasilitas keselamatan yang tersedia pada lokasi penelitian, yang ketiga menganalisis karakteristik jalan rel pada perlintasan sebidang, dan yang terakhir untuk mengevaluasi kondisi perlintasan dalam mendukung keselamatan operasional perkereta apian. Lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian ini dilakukan pada perlintasan JPL 8 km 3 plus 968 yang berlokasi di Jalan Bandara Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 10 Maret 2026, tepat pada waktu pukul 1 siang hingga 2 siang waktu Indonesia Barat dan yang berlokasi di Semarang Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan perlintasan yang cukup aktif dan berada dekat dengan stasiun Poncol, serta terletak di kawasan strategis yang dekat dengan Bandara Jenderal Ahmad Yani dan lingkungan TNI Angkatan Udara. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama yaitu ada persiapan, studi literatur, dan menentukan lokasi penelitian. Yang kedua yaitu melakukan survei lapangan, yang mana pengamatan kondisi existing perlintasan JPL 8 km 3 plus 968 dan dilakukan dengan dokumentasi lapangan. Dan yang ketiga yaitu menganalisis fasilitas keselamatan dan karakteristik jalan rel serta kondisi perlintasannya. Dan yang keempat, kesimpulan, yaitu menyusun hasil penelitian berdasarkan data lapangan dan analisis yang telah dilakukan. Analisis pembahasan. Hasil survei atau pengamatan pada JPL ini yaitu kondisi jalan pada lokasi penelitian merupakan jalan tipe 1 jalur, 2 lajur yang melayani arus kendaraan dari 2 arah. Jalan tersebut berpotongan langsung dengan jalur kereta api ganda atau double track sehingga frekuensi perjalanan kereta yang melintas tergolong cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan pengguna jalan perlu memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih besar saat melintasi perlintasan. Selain itu, konstruksi perlintasan menggunakan perkerasan aspal pada bagian jalan raya dan baja pada bagian jalan rel. Fasilitas atau inventaris gardu penjaga pintu perlintasan, yaitu ada pos jaga, apar kotak P3K, daftar dinasan petugas, daftar semboyan, genta atau isyarat. Selanjutnya ada visi misi PT KAI, daftar manajemen KAI Daob 4 Semarang, daftar ikhtisar jam kerja, daftar kereta yang melewati stasiun, petugas yang berwenang. Inventaris rambu dan perlengkapan keselamatan perlintasan, yaitu ada rambu peringatan, rambu larangan, marka, dan juga lampu isyarat lalu lintas. Karakteristik jalan rel. Jalur yang pertama yaitu ada jalur jalan rel. Jalur yang digunakan merupakan jalur rel ganda atau double track. Jalur rel ganda memungkinkan kereta api melintas dari 2 arah secara lebih efisien.
Sistem ini mendukung peningkatan kapasitas perjalanan kereta api pada lintas yang padat. Yang kedua ada tipe rel. Berdasarkan hasil pengamatan dari lokasi, rel yang digunakan pada perlintasan sebidang ini adalah rel tipe R54 dengan berat sekitar 54 kg per meter. Penggunaan rel tipe ini menunjukkan bahwa jalur dirancang untuk melayani lalu lintas kereta api dengan frekuensi dan beban yang cukup tinggi. Selain itu, rel 54 memiliki kekuatan dan kestabilan yang baik sehingga mampu mendukung operasional kereta api secara aman dan optimal. Karakteristik jalan rel yaitu ada penyambungan rel, yaitu menggunakan metode last termite atau continuous walled rail atau CWR yang menghasilkan rel panjang tanpa sambungan terbuka. Metode ini memberikan kestabilan yang lebih baik, mengurangi getaran saat kereta melintas, serta mendukung operasional kereta api dengan frekuensi yang tinggi. Yang selanjutnya ada penambat rel. Perlintasan ini menggunakan penambat rel tipe E-clip dan juga D-clip. Penambat rel berfungsi untuk mengikat rel pada bantalan agar tetap stabil dan tidak bergeser akibat beban maupun getaran kereta api. Kedua jenis penambat ini bersifat elastis sehingga mampu meredam getaran saat kereta melintas. Penggunaan E-clip dan D-clip membantu menjaga kestabilan jalur rel serta mendukung kelancaran dan keselamatan operasional kereta api. Selanjutnya yaitu ada bantalan rel. Pada lokasi perlintasan ditemukan ada dua jenis bantalan, yaitu bantalan beton dan juga bantalan kayu. Bantalan beton digunakan sebagai menopang utama karena memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi terhadap beban kereta api, sementara itu bantalan kayu digunakan pada beberapa bagian tertentu karena lebih elastis dan mampu meredam getaran dengan lebih baik. Kombinasi kedua jenis bantalan ini membantu menjaga kestabilan jalur kereta api serta mendukung keselamatan operasional kereta api. Karakteristik jalan rel berikutnya yaitu ini ada contoh penyambungan rel yang menggunakan last termite, dan ini penambat rel E-clip dan juga ini penambat rel D-clip. Ini ada contoh bantalan kayu, ini relnya menggunakan tipe R54, dan ini ada contoh bantalan beton. Selanjutnya ada plat landas rel. Plat landas yang digunakan adalah T-plat yang dipasang di antara rel dan juga bantalan. Komponen ini berfungsi menjaga posisi rel tetap stabil, mendistribusikan beban kereta api ke bantalan secara merata, serta mengurangi keausan pada bantalan. Penggunaan T-plat membantu meningkatkan kestabilan dan keselamatan jalur rel saat kereta melintas. Selanjutnya yaitu ada alat pendeteksi kereta api. Alat pendeteksi kereta api yang digunakan pada JPL pada perlintasan sebidang ini yaitu ada axle counter. Alat ini berfungsi mendeteksi keberadaan kereta dengan menghitung jumlah gandar roda yang masuk dan keluar dari suatu petak jalur. Sistem ini membantu memantau kondisi jalur secara akurat sehingga pengaturan perjalanan kereta api dapat dilakukan dengan lebih aman dan juga lebih efisien. Ini ada contoh plat landas rel, dan juga ini ada alat pendeteksi kereta api yaitu axle counter. Permasalahan lalu lintas. Berdasarkan dari hasil pengamatan, perlintasan sebidang JPL ini di Jalan Bandara Jenderal Ahmad Yani memiliki kondisi lalu lintas yang relatif lancar dengan volume kendaraan sedang hingga rendah. Jalan pada lokasi ini bertipis satu jalur, dua lajur dengan lebar yang cukup untuk melayani kendaraan dari dua arah. Jalur kereta api yang melintas merupakan jalur ganda atau double track, sehingga frekuensi perjalanan kereta cukup tinggi dan memerlukan kewaspadaan lebih dari pengguna jalan. Secara umum, kondisi keselamatan perlintasan tergolong baik karena telah dilengkapi fasilitas pengamanan yang memadai. Namun, kepatuhan terhadap rambu dan juga sinyal tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Identifikasi hazard. Terdapat beberapa potensi bahaya pada perlintasan sebidang yang dapat mempengaruhi keselamatan pengguna jalan dan juga operasional kereta api. Risiko utama berasal dari perilaku pengguna jalan yang mana kurang waspada,
melakukan pelanggaran rambu lalu lintas, serta keberadaan jalur rel ganda yang memungkinkan kereta melintas dari dua arah dalam waktu yang berdekatan. Selain itu, faktor lingkungan seperti cuaca dan juga keterbatasan jarak pandang dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan terhadap rambu serta pemeliharaan fasilitas keselamatan secara berkala. Rekomendasi. Berdasarkan hasil dari pengamatan ini, perlintasan sebidang JPL 8 km 3+968 masih memerlukan pemeliharaan dan juga perbaikan secara berkala pada fasilitas keselamatan, permukaan jalan, serta komponen jalur rel agar tetap berfungsi dengan baik. Pemeriksaan rutin terhadap rel, bantalan, penambah, dan juga perangkat pengamanan perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran operasional. Dengan pemeliharaan yang berkelanjutan, kondisi perlintasan diharapkan tetap aman, nyaman, mendukung aktivitas transportasi secara optimal. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei dan juga analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlintasan sebidang JPL 8 km 3+968 di Jalan Bandara Jenderal Ahmad Yani memiliki kondisi infrastruktur yang cukup baik, dengan jalur rel ganda double track menggunakan rel tipe R54 yang mampu mendukung frekuensi perjalanan kereta api yang tinggi. Komponen jala rel seperti sambungan rel, penambat rel, bantalan rel, baut landas, dan sistem pendeteksi kereta api berfungsi mendukung stabilitas serta keselamatan operasional kereta api. Kondisi lalu lintas di sekitar perlintasan tergolong relatif lancar, namun tetap memerlukan kewaspadaan tinggi dari pengguna jalan karena tingginya intensitas perjalanan kereta api. Selain itu, masih terdapat potensi bahaya yang dapat terjadi akibat faktor manusia maupun kondisi fasilitas, sehingga diperlukan pemeliharaan fasilitas keselamatan secara berkala, serta peningkatan kesadaran pengguna jalan untuk menciptakan perlintasan yang aman dan juga tertib. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.